Bentar ya. Oh, udah nih. Ya, udah recorded. Oke, nanti kita akan bahas dua dulu karena ini nyantai formatnya. Aku nggak nyiapin dan nggak share ininya berupa slide gitu ya. Tapi aku akan share langsung ke supaya kalian baca lagi di atas. Jadi aku akan share, wait ya, wait. Aku akan share ke, sebentar, ke bacaannya di atas gitu. Caranya gimana nih ya? Oke, bentar ya. Susah juga nih sendirian. Nah, langsung search. Kita teman-teman semua ya, tolong ya sambil baca. Ini dengerin aja, nggak apa-apa. Eh, Step. Demikian tadi, Asmi nyari CV gimana? CV killer gini. Ini kalau pakai laptop gimana? Tuh, ini semua gratis guys di atas gitu. Ikutin. Nih, ini aku nggak asal ngomong yang mungkin barusan join ya. Ini ilmunya dari Harvard Resume Guide. Dua, aku kemarin ngundang Kak Caca, dia seorang tech recruiter di US market, Europe, global, APAC. Dia 1000% setuju sama ini dan ini valid. Jadi kalau di tech sales kita nggak akan sharing yang sok tahu tapi ada dasarnya semuanya gitu. Karena aku nggak mau lah menyesatkan atau ini gitu ya. Sorry ya kemana-mana nggak langsung ke topik. Nah tapi kita sekarang welcome ulang lagi kita akan bahas dua. Satu, menentukan privilege harus kemana dulu dengan privilege yang ada. Nanti angkat tangan habis gini yang mau share dulu sekarang tuh kondisinya gimana. Nanti aku saranin ngapain dulu ya karena kita akan bahas privilege dan langsung real case dan ya yang angkat tangan aku kasih e-learning CV gratis gitu. Oke, step nih. Jadi ngajarin ke kalian supaya yang udah di share ini nggak hilang gitu. Step bareng. Jadi ini dibaca ya. Nah ini penting juga gitu ya. Cari, ntar aku sambil cari. Oke, ini ya. Nah ini kalian scroll, jadi bisa search gitu ya step bareng atau scroll aja ke atas. Kita kan mau bahas yang wait. Banyak juga ya kita udah sharing. Nah ini step. Oke, nih ini dibikin dari konsultasi dengan seorang sales director. Sales director itu chief revenue officer. Jadi atasan aku gitu ya. Contoh kalau aku kan VP sales, atasnya ada lagi si level chief revenue officer atau langsung ke CEO. Jadi ini real talk, real validasi menentukan privilege kalian untuk ngapain dulu biar nggak bingung kayak tadi Asmi bingung ngapain dulu ya gitu. Jadi kita bagi ada 4 step. Step 1, step 2, step 3, step 3, step 4 gitu. Mas Kevin udah di step berapa? Aku di step 6 gitu. Dikasih rejeki sama yang di atas aku udah step 6. Udah jadi head of sales atau VP gitu. Jadi aku udah di step 5 di tahun kemarin-kemarin gitu ya. Dikasih rezeki ke step 6 sekarang gitu. Jadi aku juga udah lakuin ya. Nah, obrolan ini terinspirasi dari Dokter Tirta di Malaka Project gitu ya. Jadi dia tuh kalau dia kan ngejelasin bahwa Bang yang mau jadi pebisnis langsung full time gitu ya. Karena kan sekarang banyak ya jualan skincare apa sukses-sukses ya dari nol gitu ya dulunya jadi sukses-sukses. Bisa nggak sih aku langsung terjun gitu? Tentu stepnya orang beda-beda gitu ya. Nggak bisa disamain kalau dia bahas satu dia lebih kan ceplos-ceplos ya kalau dokter Tirta gitu. Satu, wajib
Misalnya kamu punya channel, orang tuanya ya bisa dikatakan berada gitu ya. Dua, IPK kamu yang kuliah bagus gitu ya, atau tiga, punya tabungan lah buat contoh. Kan kalau bisnis ya, bisnis itu ada yang 1 bulan viral langsung rame, oke. Tapi kan kenyataannya nggak banyak yang seperti itu ya. Ada yang harus mulai dari nol dulu, teman-teman gitu. Bentar ya, bentar. Aku ngecek, takutnya aku ngomong dari tadi nggak ke-share lagi. Ups, bentar. Dari tadi ke-share nggak ya? Bentar. Ke Ahmad ya. Ahmad, dari tadi ke-share nggak sih? Ini, bentar. Mas Ahmad bisa langsung open mic nggak sih? Nggak bisa ya? Tapi harusnya ke-share ya dari tadi kan? Ya, ya udah ulang lagi. Tadi ketakutan banget nge-share nggak muncul gitu. eh Aman lah ya. Mas Ahmad bisa open mic nggak? Bantuin gue dong, takutnya gue nge-share nggak, dari tadi nggak muncul. Anyway, aman lah ya. Semoga aman. Oke, ternyata kalau gue join dari, kok nggak bisa unmute? Apa ya? Coba angkat tangan deh. Angkat tangan, Mas. Ah, oke, nggak apa-apa lah. Anyway, nanti deh. Coba rejoin deh, Mat. Gini guys, nggak enaknya. Iya, aneh banget di tampilannya. Sorry ya, iklan dulu. Gue takut banget udah ngobrol panjang dari tadi. Oh, waktu share screen burem. Oke, oke. Lama-lama baca ya. Ya udah, sip. Anyway, ini muncul nggak Zarina? Sorry, bantu gue dong. Ini lagi munculin ini, kelihatan kan ya? Muncul muncul gini nggak? Sorry ya, nggak kayak Zoom soalnya. Kalau Zoom udah tahu kita tuh lagi sharing apa. Ini nggak kelihatan tahu. Oke, muncul ya, thanks. Sorry, gue lanjut biar nggak ngantuk. Oke, anyway, uh, muncul sip, nice, thanks guys, sudah dibantu. Jadi lanjut. Nah, jadi terinspirasi dari obrolannya Dokter Tirta gitu. Kalau dia tuh 3 aspek. Kamu punya tabungan, nggak punya, wah itu coret satu gitu ya. Kamu punya privilege, orang tua punya koneksi, bagus, lanjut. Nah, orang tuanya pebisnis malah udah stabil, lanjut. Nggak punya, coret. Kamu sekolahnya gimana gitu, IPK biasa aja atau IPK-nya jelek, atau yang nggak harus kuliah ya, SMA-nya gimana, ketika belajar tuh males nggak, kalau males keren, tiga-tiganya nggak ada, ya kamu bekerja dulu di orang, contoh. Yes, that's one of the cases guys gitu ya, jadinya seperti itu. Nah, balik lagi teman-teman, sekarang kita terapkan penerapan tersebut ke tech sales. Oke, aku udah ngitung jadi apa aja yang wajib. Jadi semuanya di sini, kalau sebelumnya ada nggak di sini yang udah jadi SDR tapi stuck di perusahaan Indo. Nah, kalau buat yang kayak gini kan privilege ya. Tapi kadang ada loh SDR yang nggak ngerti cara kerja di company global. Banyak temen-temen gue tuh jago-jago, cuman nggak tahu, kasihan gitu ya. Jadinya ya itu gue akan ajarin ke step 3 gitu ya. Ini mulai ke ini, cuman sekarang khusus step 1 dan 2 gitu ya. Step 1, jadi privilege apa sih yang minimal harusnya eh, good point gitu ya. Ada 3. Satu, based on pengalaman, kalau kalian yang sebelumnya pernah kerja formal gitu ya, catat ya, pernah kerja formal, atau kalian pernah kuliah,
atau kalian SMA tapi pernah mainan laptop dan tahu dunia digital lah, minimal tahu LinkedIn gitu ya. Itu apa ya namanya, parameter satu. Oke, satu ya. Dua, nah buat yang switch karir ya, atau siapapun, kalian sekarang punya waktu sehari-hari 1 sampai 2 jam buat belajar. Dan kalau kalian istilahnya mau mulai lagi, bener-bener sekarang tuh, sekarang misalnya kalian lagi kerja deh, tapi pulang tuh masih bisa belajar, dan bahkan mau interview tempat lain semua masih santai gitu ya. Dan mungkin kalian tidak takut amit-amit gitu ya. Ini nggak muncul share screen. Oke, aman lah ya, aman ya. Oke, oke, oke. Sorry banget, takut banget udah ngomong panjang sejam misal tapi nggak muncul. Lanjut ya. Dua, tadi balik lagi, kalian bekerja tapi kalian tuh takut untuk melangkah atau resign di sekarang karena ya namanya sudah berkeluarga, contoh, atau mungkin kayak gua ya dulu ya, orang tuanya bangkrut, jadi waktu itu harus inilah ngasih ke orang tua gitu ya, bulanan, sempat ada di posisi itu, takut lah kalau mau switch karir gitu. Oke, dua, jadi rasa aman simpelnya ya. Satu, tadi kalian pernah kerja formal atau paham dunia digital. Digital tuh apa? Minimal main LinkedIn deh. Minimal mengerti LinkedIn tuh apa gitu ya. Satu. Dua, kalian merasa aman dan tidak deg-degan kalau misalnya switch karir gitu. Ada case misalnya bagus banget, contoh gitu ya. Tadi privilege ya sederhana. Aku punya teman itu dia barista, barista. Dia nabung terus karena dari SMA udah harus bekerja, nabung terus, kekumpul tuh, dia nggak belanja belanja, nggak apa. Udah tuh kenal sama aku, temen kecil sih tapi maksudnya baru ngobrol kerjaan gitu. Aku mau dong switch karir dong, aku pingin dong kerja formal, kerja remote, kan katanya kalau kerja remote itu nggak harus apa namanya, nggak harus ijazah S1 gitu. Betul, memang betul. Nah, terus aku tanya ke dia, kamu aman nggak kalau amit-amit ya nanti kepanggil interview, kamu akan memulai dunia yang baru, gaji kamu udah pasti langsung naik, dan bener dia gaji awal tuh sekitar 8,5 juta ya. Jadi barista dia 3,5 juta gitu ya, 8,5 juta itu bentar doang, tapi sekarang dia tahun kedua malah jadi yang mungkin one on one mentoring, namanya Randy itu. Sekarang dia jadi tech sales dan relokasi ke Taiwan. Jadi gajinya udah standar Taiwan tuh, gokil. Baru 2 tahun loh jadi tech sales gitu. Aku tanya tuh ke dia, oh aman aman. Aku adalah minimal 6 bulan atau 3 bulan lah buat bertahan dan fokus belajar supaya jadi high achiever gitu. Dua, rasa aman. Oke. Tiga, ada privilege kecil yang sebenarnya penting-penting nggak penting gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri, mohon maaf teman-teman, mungkin laptop ya. Karena kalau kalian laptop itu nggak harus sekarang punya, tapi sebelumnya pernah pakai, pernah nyobain pakai komputer, minimal tahu gitu ya. Facebookan gitu, main Twitter, Facebookan pakai laptop gitu. Itu salah satu privilege ya yang cukup penting. Nah, cuman kalau sekarang lagi nggak punya gimana? Belum ada biaya mungkin atau apa gimana? Nggak apa-apa, karena pas kerja, contoh yang kerja sama aku itu juga kita akan di-provide kok sama kantor gitu ya. Tapi kan gini guys, problem is ketika kalian interview, mohon maaf banget, kemarin ya Kak Caca yang ngomong HRD, Global Tech Recruiter, dia bilang salah satu red flagnya, mohon maaf banget, interview pakai HP itu kelihatan ya tampilannya gitu. Dan itu salah satu pertanda
gimana ya, kurang profesional gitu. Padahal kan ya gimana ya kondisi ya gitu. Aku juga bisa relate gitu waktu aku kuliah itu semester 1. Serius guys, aku nggak punya laptop itu kondisi orang tua masih bangkrut gitu semester 1 loh. Jadi aku gimana caranya minjem ya cari uang dan segala macem lah gitu. Aku tahu lah di posisi itu keadaan. Cuman memang mau nggak mau ya. Kalau kalian masih tahap belajar, bikin CV semua bisa kok pakai HP. Tapi ketika udah dipanggil interview, harus siap-siap minjem. Jadi bukan harus punya, tapi kalian cari saudara, tolong dong aku panggil interview nih, gitu. Bisa nggak dibantu gitu. Jadi itu penting guys. Cuman kalau kondisinya nggak deket keluarga, jauh di perantauan, mau apa ya? Itu mau nggak mau ya guys, ya coba aja peruntungannya gitu. Tapi nggak selalu ditolak kok, ya bilang aja gitu kalau dipanggil interview, tapi kalian bisa tunjukin bahwa kalian layak diterima, knowledge skillnya aman, ya udah gitu, knowledge skillnya aman, ditanyain tell me about yourself aman, ditanyain ini ngerti, ya udah gitu. Itu pasti aku kalau jadi user, wah aku malah ini orang gokil di semua keterbatasannya, tapi dia menunjukin dia layak gitu. Jadi itu ya, 3 ya, ulangin lagi. 1, merasakan pernah kerja formal, pernah ngerasain kerja di orang, atau pernah kuliah atau SMA tapi dalam tanda kutip diselesaikan ya gitu. Sorry ya kalau nggak selesai. Contoh SMA, SMP itu aja nggak selesai ya, itu gimana lagi ya guys ya, itu kan agak susah ya mungkin gitu ya. Minimal 1 itu. 2, rasa aman. 3, ada laptop, bukan punya ya, ada, minimal bisa dipinjem, plus kalian punya HP lah buat belajar dulu. Udah. Nah, jadi kita sepakat ya punya 3 privilege yang akan kita bahas. Kita langsung terjun nanti ngapain dulu, kita bedah bareng-bareng. 1, 2, mindset punya. 3, 4 gitu ya. Oke. Aduh, gue pinginnya Mas Ahmad ikutan ngobrol sih sama lu. Coba. Aku udah bisa ngobrol sih. Kedengeran nggak sih? Bisa ya. Nah, Mas, ini dong dulu. Ini kamera gue mati ya, Dok. Iya, kameranya nggak kelihatan. Tadi dari laptop Tadi nggak bisa. Ini bisa. Udah bisa kelihatan. bisa bisa, bisa, Bukan. bisa, bisa. Oke, Mas, kan kebetulan dulu lu kan ini ya, gimana ya? Nggak apa-apa ya, nggak dilulusin kuliahnya kan, memilih untuk tidak meluluskan kuliah gitu. 1, 2, blue collar, kerja tenaga kan ya, barista kan ya kan nggak kerja formal lah sektornya. Terus lo itu apalagi ya? Ya nggak pernah ada pengalaman tech sales gitu. Pas gue yakin lu kayaknya nggak kayak gue ya. Kalau gue kan dulu jadi reseller kopi soda, ternyata CV-nya relevan, gue langsung step 2 keterima gitu ya, happy. Kayaknya lu dari 1 dulu. Nah, ceritain dong dulu dari 3 step dulu. Mungkin gue tanya aja simple, lu ada laptop nggak waktu itu? Oke, jadi waktu itu aku merasa laptop itu bukan barang yang penting. Jadi setelah memutuskan untuk nggak lulus kuliah, aku tuh dulu kerja di hotel dan merasa gaji udah oke, udah aman nih. Nah ternyata ketika COVID, hotel adalah tempat yang paling eh, kena dampak pertama. Gitu. Jadi waktu itu aku nggak ada laptop. Nah, cara satu-satunya yang bisa dilakukan adalah aku nyari temanku yang udah kerja di ID Express, udah GM dia. Jadi aku nanya, kamu kan udah ada laptop kantor, ini laptop kamu ini itu laptop udah dari SMA-nya dia. Ini dipakai nggak sih? Aku bilang kayak gitu. Nggak dipakai. Kalau nggak dipakai boleh nggak aku beli? Gitu. Jadi waktu itu karena dia kasihan sama aku, jadi dia itu ngasih harganya 500.000. Laptopnya harus pakai keyboard eksternal, sama keyboard gitu kan ya, dan itu ku cicil bayarnya karena waktu itu nggak ada uang gitu. Dan waktu itu aku apply dengan tanpa mindset yang bagus juga karena aku sendirian ya, kayak teman-teman yang di sini ya udah ada yang ngebantu untuk sales mindsetnya seperti apa. Mat, sorry Mat, sorry Mat, Mat sorry. Suaranya mendem kayak ini.
Tapi masih bisa didengar, cuman kalau Sorry, sorry ya. bisa. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang? Nah, Better ya? baik-baik. Tadi sampai di beli punya temen 200.000 dicicil. Coba dielaborasi lagi. Gas, gas. Berapa? Gimana Bang? Halo? Ya, gimana? Halo, halo, halo. Pat? Suaraku Jauh lagi, tadi bagus. kalau sekarang? Coba lagi. Halo? Sorry, sorry. Oh, bentar. Pak, Hmm, pakai HP aja kalau enggak mah nggak apa-apa. Tes. ya, kalau sekarang gimana? Aku Wah, pakai HP aja. bagus. Bagus ini, bagus. Ya, ini bagus banget suaranya. Oke, tadi lanjut soal laptop. Perjalanannya gimana gitu. Kenapa? Tadi kan bilang dianggap nggak penting karena udah kerja di hotel gitu ya. Bahwa Betul. udah kerja hotel kan itu ini ya bagian kantor atau administrasi atau nggak pakai laptop kerjaannya? Pakai Enggak, aku nggak tenaga. pakai laptop, pakai tenaga. Jadi waktu itu aku mikirnya laptop itu bukan barang yang penting. Dan aku nggak berpikir ke future bahwa ternyata laptop itu sangat-sangat dibutuhin. Jadi aku ngerasa kayak, udah dapat gaji, berapa waktu itu ya? 6 juta udah gede lah. Gitu aku mikirnya kan ya. Ternyata waktu aku kena COVID, aku nggak tahu mau kerja di mana. Texel lah yang menyelamatkanku sampai ke titik ini sih, Vin. Gitu. Oke, tadi sampai nyicil gitu ya. Berapa? Betul. Laptop Kecil. pertama berapa harganya? Itu 500.000. 500.000, terus aku nyicilnya itu pun aku 3 bulan waktu itu. Dan laptopnya udah laptop yang laptop tua ya, aku bisa bilang ya, dia nggak bisa hidup kalau nggak dicas, jadi harus dicas. Terus keyboardnya harus pakai keyboard eksternal, mouse-nya juga mouse eksternal. Terus monitornya tuh ada garis tengah, tahu nggak sih, yang udah mau kena semua gitu. Jadi dan fun fact-nya adalah itu laptop itu kugunakan sampai di 3 company berikutnya. Jadi waktu itu aku di company pertama itu adalah company software akuntansi. Terus di Glints aku masih pakai itu. Oh, Terus di next-nya itu juga aku masih pakai itu. Gitu. Tapi ketika udah naik level, aku merasa kayak nggak bisa nih kalau pakai laptop ini lagi. Karena udah mulai kayak, kadang kalau udah hang itu dia bisa mati gitu ya. Jadi aku upgrade ke yang lebih powerful lagi untuk laptopnya gitu. ampun. Gue dulu ngeluh loh. Waktu di Glins kan harus cepet ya, saingannya banyak. Laptop nge-lag tuh, aduh ampun deh. Wah gitu aja lu masih perform ya, gue inget banget. Bener, jadi karena kan waktu dulu kan itu kayak cepet-cepetan ya, Vin ya. Aku ngerasa banget karena telat data mining di pagi-pagi, jam 10 aku baru bisa karena laptopku baru ku restart. Nggak restart sih waktu itu, kayak tahu nggak sih yang buffering kayak apa itu. Jadi jam Ya, 10 aku telepon itu semua leads itu udah bilang, saya udah dihubungin sama ini. Saya udah dihubungin sama ini dari company-nya. Dia mas telat, tadi saya udah janjian sama ini. Jadi kayak, aduh sayang banget ya, kenapa dari dulu nggak invest untuk laptop itu sih aku dulu. oke. Nah, tadi kesimpulan ya, privilege 3 checklist punya laptop nih, mengusahakan bahkan nyicil. Nggak harus mahal-mahal, emang laptopnya harus book ini enggak. Yang penting ketika kalian interview ngeliatin bahwa kalian tuh pakai laptop gitu loh. Sebenarnya itu. Dan bisa belajar, bisa Google. Kalau pakai HP, penting ada TikTok, penting ada X, penting ada IG. Belajar gitu ya. Cuman minjem dulu aja itu nggak jadi alasan lah gitu. Cuman salah satu tips and trick karena teman-teman kalau udah kerja LinkedIn HP itu tidak bisa kayak LinkedIn laptop. Apollo tidak bisa di HP. Salah SQL buat yang udah belajar ya teknis nggak bisa gitu ya. Jadi minjem dulu deh. Nanti kalau udah kerja mah dikasih laptop sama kantor kok kebanyakan gitu ya. Tapi kalau kerja remote company US dikasih uangnya beli sendiri. Enak kan? Enak dong gitu. Jadi kayak gitu. Penting, checklist 1. Checklist 2-nya Ahmad. Ahmad, gak apa-apa ya? Dikit lagi ya. Aman, Bagus aman, banget aman. soalnya underdog story. Ahmad kurang tidur nih. Congratulations baru babynya lahir. Gitu. 2, kan abis COVID itu
lo sempat punya tabungan atau tabungannya udah habis karena di layoff hotel ya paling ya, nggak digaji, makanya lo berani buat belajar lagi dari nol, nggak nyari kerjaan di hotel, atau gimana waktu itu kondisi keuangannya? Waktu itu sih yang aku sebenarnya kalau saya mau panjang-panjang ya. Jadi aku dulu salahnya adalah kerja dulu nggak finansial ini nggak manage finansialku. Jadi ketika aku layoff tuh aku nggak ada sama sekali tabungan. Aku mengandalkan BPJS TK aku. Jadi aku cairin itu yang kugunain sampai dapat kerja dan sampai perform gitu. Karena dulu itu karena kan zaman COVID itu berat banget ya. Waktu itu aku gaji pertama itu di 500.000 untuk onboarding. Ketika selesai onboarding itu bulan berikutnya adalah di 1.500.000 dan kalau pas probation itu di 2 juta. Tapi kalau seandainya achieve target itu gajinya bisa sampai 10 sampai 15. Tapi jujur untuk titik aku yang memulai itu berat banget. Tapi teman-temanku dia itu bisa closing nggak pakai meeting, hanya by call aja. Karena dia dalam banget bisa nyari pain point-nya segala macam itu, Vin. Jadi dia nggak fokus ke produk, tapi dia fokus ke masalah klien. Itu yang bikin dia tiap bulan dapat 10 juta. Aku sempat dulu mikir di titik kayak mau menyerah. Karena waktu itu karena nggak ada yang bisa aku sharing gitu. Nggak ada kayak platform kayak gini, kayak di Texel ini yang bisa kayak sharing, nanya gitu, nggak ada. Waktu itu ngerasa kayak kira-kira bisa nggak ya aku di titik kayak dia gitu. Jadi tiap bulan tuh kok waktu itu stuck di gaji pokok. Bonus itu jarang banget karena bener-bener otodidak ya gitu. Tapi alhamdulillah karena belajar terus mindset terus dibenerin sama teman-teman yang ada sekenalnya gitu kan ya. Mereka berpikir bahwa udah kamu kan sales, niat kamu bukan jualan untuk capai target, tapi niat kamu tuh bantu gitu. Dan itu sih yang rubah pada akhirnya aku ke titik kayak tiap bulan itu kayak achieve terus gitu sih, Vin. Nice. Berarti tadi ya aku lebih bahas ke privilege dulu ya. Poin 2, aman. Aman tadi sebenarnya deg-degan tapi minimal BPJS TK-nya bisa mengcover ini ya, karena kerjaan pertama gue yakin sebenarnya lu lebih di step 1 ya itu ya, gajinya nggak terlalu gede, gak bulanan tapi ngandelin freelance ya. Kayaknya itu gue consider lu di step 1 kerjaan awalnya gitu. Karena kalau step junior SDR ini 6 sampai 15 juta itu gapok belum komisi gitu. Oke. 2, penting, lumayan. Checklist punya privilege keamanan gitu ya. BPJS TK dicairin, thanks to BPJS. Ahmad jadi bisa di titik ini gitu ya. 3, Ahmad, gue jawab langsung aja. Ahmad pernah kuliah, sebenarnya tinggal dilulusin ya, tapi gara-gara udah nerima gaji males. Kalau nggak salah, nggak tahu deh, males atau pokoknya nggak dilulusin. Tapi tahu nih, pasti kuliah kan ngerasain pakai laptop gitu ya. Jadi ijazahnya kan SMA gitu ya. Terus mungkin ya ada privilege nggak disadar di mana cara nge-treat leads yang baik dan benar. Kan hotel diajarin ya salam sapa gitu ya, nggak kasar, menyapa, nadanya yang bagus. Itu privilege ketiga yang checklist, nggak disadari tapi checklist jadinya. Tenang, tadi yang awal ya, pernah ada di posisi yang ya kalian pernah di sektor formal gitu kan, ada dua ya, sektor formal dan informal. Kalau saat ini kebanyakan kerja lapangan, blue collar, engineer gitu kan, gimana ya, mungkin itu harus belajar dulu sih pelan-pelan gitu ya. Bahkan ngelamar pun interviewnya nggak perlu pakai CV gitu ya, posisi-posisi itu ya itu harus terchecklist ya, itu pelan-pelan lah dipelajarinya di YouTube gitu ya, kayak gitu. Jadi ya macam-macam ya guys ya, tapi bisa. Tadi Mas Ahmad SMA itu, tapi kebetulan tiga-tiganya terchecklist gitu ya. Nah sekarang biar nggak bosen, gue ambil contoh langsung deh. Ayo angkat tangan, yang gue pilih gue kasih paket bebas milih, buku skill story atau civil learning atau apa namanya, SDR Mastery, tapi bukan yang bootcamp ya, karena kalau bootcamp nanti yang ngajarnya kewalahan gitu. Ya, ayo angkat tangan dulu biar nggak ngantuk.
Mau nggak nih? Kalau nggak ada, gue skip nih, lanjut ya. Aini, nice, Aini. Aini kan udah ngechat ya. Aini dapet tahu, nggak apa-apa tapi dibonusin dari. Ayo Aini ngobrol dong. Bisa on mic? Gini ya, nggak enaknya di Telegram tuh suka nge-lag. Aini bisa nggak buka mic-nya? Nah, yang lagi bear market, bro, BTC gue juga merah, jadi enggak sih di bawah belinya. Halo, kripto. Bro, bisa nggak ya? Ini error sih pasti. Duh, Telegram gak enak banget nih gini guys. Cuman enaknya joinnya gampang. Bisa on mic gak? Parah, gue kasih dulu deh. Yang bisa ngomong langsung ngomong. Yuk. Ya, ini ya. Bisa tuh. Udah bisa, Pak. Bisa. Ya, cerita coba. Ayo, konsultasi. Kripto nanti ya, habis ini. Sorry, matiin dulu mic-nya. Oke. Ayo, langsung cerita. Kamu dari 3 parameter tadi, aku langsung tanya aja gitu. Sekarang profesinya apa? Sekarang lagi... Bentar. Sekarang aku lagi internship. Di? Skill Story. Oh, oke. Satu ya udah. Berarti harusnya punya laptop dong. Punya. Checklist. Oke. Udah internship skill story checklist. Oke. Internship doang. Sebelumnya kerja apa? Sebelumnya desainer lanskap. Desain taman gitu di Jakarta. Oh, pakai AutoCAD ya? Iya. Enggak. Oke. Wah, laptopnya bagus. Checklist. Nah, itu kan pakai komputer kantor waktu itu. Oh iya. Oke. Tapi tahulah teknologi bekerja gimana dan pasti tahu mainin. Oke. Checklist lagi. 3. Abis resign itu sebelum skill story, anggaplah skill story mah belajar lah. Aku jangan itu yang di skill story jangan nganggep itu bekerja ya, jangan lama-lama, itu buat belajar doang dan cuman bikin CV-nya relevan gitu aja. Lanjut. Nah, aman nggak kalau sekarang kan lagi nggak kerja, lagi ke situ, aman nggak kalau ya udah apply aja sampai keterima kerja, contoh sebulan lagi baru dapat kerja atau bahkan 3 bulan lagi baru yang dapat gaji pokok, itu aman nggak? Maksudnya dari skill story atau dari Bukan. yang desain lanskap waktu itu? Enggak. Sekarang finansialnya aman nggak kalau misalnya kan skill story kan itu komisi base, internship lah, nggak bisa buat kebutuhan lah ya, itu kan cuma aman ya? Bisa kalau misalnya mau langsung daftar. Oke, nah di sini karena kamu sudah intern dan 3 checklist tadi tercapai, yuk langsung CV-nya benerin, kamu langsung apply ke step 2. Gitu. Itu kita sebelum ngobrol ya. Oke, sekarang pertanyaan kamu apa? Step 2 itu yang maksudnya apa, Kak? Langsung apply yang gaji bulanan. Contoh kan banyak ya skill story yang pada panggil kan gitu. Jadi contoh aku sebut nama aja di general, contoh terakhir ada Mas Weldy itu. Mas Weldy tuh keterima di Edot tuh, bagus tuh. Edot tuh langsung gapoknya bulanan, langsung double digit. Namanya Mas Weldy aku share gitu. Jadi nggak apa-apa, udah coba aja langsung gitu. Kan kamu sudah mengerti konsepnya dan segala macam. Ada pertanyaan nggak sekarang, concern kendalanya di mana nih? Ada. Boleh. Ini pertanyaan di bagian interview atau pas kendala pas ngerjain technical? Bebas mau nanya apapun. Yang penting kan kita sepakat kamu tuh checklist privilege-nya aman 1, 2, 3. Kan kamu udah bisa langsung apply. Mau nanya apa? Aku mau tanya kalau interview itu isinya apa aja? Aku masih belum mudeng sama isinya interview itu. Terus nyari yang company, kan kalau misalnya company yang kirim loker di LinkedIn kan ada banyak. Terus kita cara filternya lagi gimana? Yang cocok sama kitanya. Terus
Yang ketiga itu kalau misalnya kita kan ada misalnya satu lead ada 3 channel, ada email, WA, sama LinkedIn. Yang itu langsung ketiga-tiganya kita hubungin atau pilih salah satu aja? Kayak gitu. Oh, technical yang ketiga. Oke. Per satu aku jawab setelah ini ya, karena kebetulan nantilah setengah jam terakhir aku bakal share interviewnya apa aja gitu. Tapi jawabannya sih tidak lain dan tidak bukan. Aku udah share nggak sih di atas, cari aja tell me interview. Kamu main Twitter nggak? Oh, oke. Main Twitter nggak? Twitter baru buat. Aku nggak main Twitter sebenarnya. Oke. Sorry. Aku soalnya kalau di Twitter enak bisa panjang gitu loh. Orang di sana lebih suka baca. Oh, oke. Nggak apa-apa, tapi anyway. Tadi aku udah buka Twitternya kakak sih. Oke. Ada tell me about yourself, itu udah pasti. Terus kayak what do you know about our company? Nanti ya di akhir gitu. Anyway. Oke. Nah, langsung jawab nomor 2. Apply-nya lewat mana dulu gitu ya. Kalau kalian di posisi step 2, kamu kan step 2 ya langsung. Karena step 1 udah dilewati lah. Udah tahu gitu. Jangan lama-lama juga internship-nya gitu ya. Langsung ini. Nah, jadi di sini kamu apply berbagai channel. Jobstreet, LinkedIn, Glints. Ambil seadanya dulu sampai kamu dapat keterima offer letter yang gajinya bulanan. Jadi jangan mau freelance, commission base gitu. Ada nggak mas SDR yang freelance aja? Aku emang senangnya yang gitu. Ada, cuman gini guys, kita tuh hidup dari gapok ya, ketenangan semua ya nggak? Setuju kan harusnya? Ya carinya yang gaji pokok gitu. Nanti kalau udah pernah ngerasain yang gaji pokok, mau freelancean di Upwork boleh gitu. Jadi tadi seada-adanya dulu deh, applyin semua, tapi jangan membabi buta kalau CV-nya belum benar, kalau interviewnya belum siap. Hati-hati, karena sekalinya kalian masuk, dan kemarin banyak banget yang curhat di personal chat ya, Kak, aku udah dipanggil nih, ya ampun aku belum siap interviewnya, aku iseng aja. Itu kalian kalau once udah masuk di database HRD, terus kalian ternyata gagal gitu ya, udah interview kedua gagal, terus kalian nantinya apply lagi di kemudian hari, 2 bulan kemudian kalian udah lebih pintar dan apa, itu belum tentu loh kalian bisa dipanggil interview lagi gitu loh. Jadi sayangilah peluru gitu. Jadi cuman jawabannya semua apply aja, dan kalau ada tulisannya harus minimal 1-2 tahun, apply aja. Tapi kalau minimal 3 tahun ke atas jangan di-apply. Susah. Oke. Tadi jawab yang ketiga. Oke, jadi yang ideal kalau di Skill Story seingat aku, karena aku itu kliennya mereka dan Mas Gali itu mantan manajernya aku dulu di Glints. Kamu baru diajarin WA ya kayaknya sama LinkedIn ya? Iya. Oke, jadi yang bagus itu kalau kalian kerja realnya nanti jadi SDR biasanya namanya multi channel approach. Di @LinkedIn nggak jawab, di WA. Di WA nggak jawab, di cold email nggak jawab, di telepon gitu. Jadi multi channel, karena kalau contoh kirimin email dulu hari pertama, kedua ketika LinkedIn atau telepon, halo Pak, siang, saya Kevin dari Glints. Pak, kebetulan saya kemarin udah kirim email nih, kenapa Pak? Karena saya tertarik nih, saya lihat Bapak lagi nyari kandidat ini nih gitu ya, macam-macam. Jadi ada konteks itu, makanya penting multi channel. Jadi cuman itu nanti ya teknis gitu, akan ada webinarnya lagi. Now kita ke privilege balik lagi biar nggak kejauhan konteks. Tadi posisi kamu itu langsung ke junior SDR. Anyway guys, kalian itu yang sekarang pada intern, ada ketemu channel ini bukan karena aku yang bikin ini ya, tapi aku memposisikan menjadi kalian. Ini tuh privilege loh. Dulu aku waktu kerja langsung jadi SDR Glints, aku tuh nggak ngerti pakai LinkedIn. Asli. Aku tuh ngertinya LinkedIn tuh cuman buat kayak Facebook. Aku nggak ngerti cold message, cold call. Kalian udah belajar duluan, udah dapet meeting lagi.
Aku dulu nggak ngerti. Jadi kalau kalian kerja di company yang tepat, meskipun belum yakin dengan skill kalian, itu kalian bakal belajar kok gitu. Jadi apalagi kalian udah berprivilege ketemu yang ginian gitu ya, mau ketemu Patrick Deng, apapun lah channelnya banyak lah ya yang share-share tech sales kalau di luar ya. Itu udah bagus. Aku dulu tuh cuman ngerti startup, ngerti perusahaan teknologi itu nggak ngerti cold call, cold message. Kalian, wow udah diajarin langsung gitu kan. Jadi kayak gitu, itu privilege. Jadi langsung aja ya, congrats. Nanti PC aku di tele aja, jangan di WA, sering error. Yes, itu aja. Nanti pilih aja. Yang jelas jangan hubungi full story, kamu kan udah punya pasti. Itu Thank buku you Kak dibaca Christine. lagi deh, bukunya dibaca lagi deh. Itu technical banget, bagus. Ini ya. Thank you Oke, Kak Christine. thank you. Ya, jadi itu ya 3 tips tertik. Makanya Kak ini bisa langsung ke step 2 gitu. Nah, ayo bro Crypto Bros. Kita bersedih bareng warna merah. Halo, Iya, bro. halo, Gimana halo. bro? Ya, Ya, selamat malam iya, semuanya. iya. Eh, apa namanya? Langsung ke pertanyaannya ya. Boleh gimana? Saya kan baru gabung 2 atau 3 hari di sini ya, baru nemu channel Bro Kevin nih. Ya. Pertanyaan saya di dunia tekstil nih atau SDR nih ada targetnya nggak dari bos? Misal target per bulannya berapa gitu, berapa Oke, klien? oke. Itu aja. Itu aja. Oke. Cuman itu nanti pertanyaannya kan part 2. Aku mau bahas dulu karena baru gabung ya. Jadi aku mau Iya, iya, ngarahin iya. kamu kemana dulu nih. Oke, Oke, oke. bro. Punya laptop. Punya? Punya laptop. Checklist Iya, tadi ya. Oke. iya, iya. Profesi terakhir kerja formal atau apa? Untuk sekarang cuma jadi freelance di dunia kripto ini selama Oke, 5 pasti tahun. pakai laptop dong. Ini Pastinya airdrop, airdrop ya. airdrop. Iya. Oh, oke, keren. And then sebelum itu pernah kerja formal, bro? Sebelum itu kerja di F&B di Middle East dulu di Nice, Saudi. nice. Itu tenaga atau kerja formal? Administrasi. Pastinya tenaga dong di Tenaga F&B-nya. ya. Bagian cook. Oke, tapi Inggrisnya harusnya lumayan ngerti lah ya. Inggris. Iya ya. Alhamdulillah lumayan kalau Inggris. Nice, checklist lagi gitu ya. Terus saat ini kan kalau freelance kan airdrop ya, kadang dapat kadang Iya. enggak dong. Iya, Ya kan? pastinya. Iya. Oke, berarti punya privilege ya untuk tagihan bulanan udah ke cover sebenarnya ya kan, makanya bisa sambil belajar ini, belajar itu gitu ya. Iya, iya, dapatnya dari ini juga dari hasil bertani di dunia nyatanya di bertani. Ya, oke. Ya udah tiga-tiganya checklist bro. Nah, Iya. udah langsung bisa main ke. Nah, kalau tadi kan sebelumnya itu tenaga kasar ya, gitu ya. Iya. Kantor formal. Iya. Dengan tadi minimal udah terchecklist, bisa Swift Career ke sini sangat bisa. Tapi bro harus mulai dulu dari bikin CV, bro. Nanti ikutin ke atas, bentar ya. Iya. Ini muncul lagi nggak? Muncul ya? Nggak ada nih. Ya udah, nggak apa-apa. Anyway, jadi bro mulai dulu dari bikin CV tadi ya. Caranya apa? Scroll ke atas, cari guide bikin CV. Terus ke www.techsales.id, download panduan CV gratis. Nah, terus kamu ikutin. Udah chat GPT-in, maksimalin tuh. Nah, terus udah nanti nilai dirinya pakai apa? Pakai chat GPT nilainya gitu. Oh, gue belum bikin tutorialnya, cuman nggak apa-apa, tanyain aja. Kalau seperti ini, apakah aku harus kerja full time langsung bisa ke step 2 atau harus step 1 dulu? Tapi kalau aku tadi tanya-tanya sedikit pengalamannya, bro, harusnya tidak terlalu relevan pengalamannya. Jadi bro harus mulai dari freelance atau interim. Bentar aja, sebulan 2 bulan.
Nah, Oke, itu oke, oke. banyak lah cari dimanapun. Itu cuman buat dapetin pengalaman di CV-nya. Udah gitu bro langsung ke step 2 kayak tadi Kak Hmm. Ain gitu. Jadi kayak gitu. Cuman ya good thing-nya adalah bro checklist tiga-tiganya tadi udah bisa sih langsung gitu. Udah checklist bagus banget. Gitu. Oke, oke, oke. Mungkin bulan apa next month nih saya mau nyoba masuk ke apa namanya? Saya mau nyoba apply. Apply, boleh. Iya. CV-nya dulu ya benerin. Nah, Iya, bro iya, kan iya, iya. ini angkat tangan nih. Jadi Iya, dapat iya. e-learning CV tuh. Ada Oke. video gratis. Ikutin aja Hmm. tuh. Itu di guide banget dari awal sampai akhir. Siap. Lebih detail daripada yang di tele. Gitu. Oke, ambil aja. Nanti chat Oke, aku oke. pribadi ya, aku kasih kodenya. Oke. Jadi jawabannya congrats, privilege pendukung, Oke. langsung aja switch karir boleh. Saya chat Oh di iya. Twitter ya, boleh nggak? Twitter boleh. Oke. Lebih familiar di Twitter soalnya. Iya, tele aku Iya. kegabung sama ini, sama kerjaan. Oke. Oke, itu mungkin satu lagi kali ya. Tadi ternyata checklist semua. Enggak, kalau bro mungkin udah ya, thank you ya. Jadi Iya, nanti ikutin aja CV dulu. CV udah benar, coba apply intern dulu ya. Iya. Oke, aku izin mute ya. Takut. Oke. Ada lagi nggak? Satu deh, biar langsung gitu. Nanti cepet aja sisanya kita 20 menit lah buat interview ya. Lulu. Bener ya? Aku kasih lo. Silakan. Lulu. Ya, masuk nggak suara Kak? Masuk. Halo. Selamat malam Kak Kevin. Sebenarnya aku tuh awalnya udah pernah join juga. Kalau nggak salah tuh bulan Juli ya. Apa bulan? Aku lupa deh. Pokoknya kayaknya bulan Juli. Terus habis itu aku benar-benar off sampai kemarin-kemarin itu. Jadi kayak baru beli e-booknya, udah baca segala macem. Nah itu tuh kayak masih kayaknya butuh di mentoring gitu. Nah kemarin aku tuh udah beli bootcampnya, cuma kadaruluhnya juga aku belum ngisi, kayak aku harus ketemu mentornya kapan nih segala macam. Nah itu tuh tiba-tiba ke riset semua tuh yang di Safari aku gitu. Jadi kayak aku bingung buat masuk ke LinkedIn-nya, nggak bisa lagi gitu. Oke, teknis lah. Cuman maksudnya lebih kepada bingung harus ngapain dulu gitu lah ya. Iya. Oke. Kalau ada error nanti di channel lah di share ya nomornya gitu sebenarnya. Intinya gini, teman-teman, bukan berarti semua harus bootcamp. Enggak, banyak caranya dan bootcamp juga dibuat bukan untuk mencari uang gitu ya, tapi supaya jalan gitu. Karena kan aku nggak mungkin ya membelah diri ke nanti berapa ribu subscriber, sekarang udah 10.000. Nggak mungkin lah gitu. Itu supaya ya profesional, aku bisa bayar ke orang-orang gitu. Anyway, sorry ke mana-mana dulu. Nah, cuman dulu nanti sebelum aku arahin, aku mau nanya-nanya dulu nih kamu. Tadi Safari berarti punya laptop dan pakai MacBook ya? Pakai PC sih, aku pakai iMac. Oke. Checklist banget. Tapi nggak bisa mobile jadinya. Nggak apa-apa kan WFH. Oke. Sebelumnya kerja apa? Aku finance. Nice. Oke, pasti profesional LinkedIn. Anyway. Tapi ada kerjaan yang relevan nggak sama SDR? Belum sih Kak. Belum ya? Finance terus ya? Finance gitu ya? Dari lulus ya? Dari lulus finance, terus sekarang lagi mau, kemarin tuh shifting belajar graphic designer gitu. Oke. Graphic designer. Lanjutin aja, cuman ada kabar tidak baik menunjukkan era AI menurun. Iya, jadi sedih juga padahal itu karya gitu kan. Nggak apa-apa lanjut ya. Terus anyway, tadi sektor formal checklist.
laptop, checklist, dan tadi aman dong ya berarti sekarang sambil apply karena kan lagi nggak kerja pun tapi aman lah ya maksudnya untuk upgrade skill gitu ya. Aman insya Allah. Aman. Oke, tadi pertanyaannya kalau masalah error nanti PC aku aja deh, aku bilangin ke adminnya, mohon maaf teman-teman, adminnya error, nanti diarahin, tapi jangan lupa ya videonya dibaca, yang CV atau yang apa kamu ambil? Aku waktu itu ngambilnya, kebetulan suamiku kan habis gajian, aku langsung beli bootcamp, jadi aku takutnya itu kayak... Yang mana? Yang CV, yang master? Enggak, yang 300 ribuan itu loh. Iya, ada dua, ada yang CV, ada yang master. Master itu teknis, CV. Aduh, apa ya? Aku lupa lagi. Oke, Pokoknya anyway. bayar aja gitu. Nah, Oke. terus habis itu error semua ya. Udahlah, gimana? Bingung ya. Ada di link.id. Nanti deh. Ya udah ini masalah teknis lah. Cuman maksudnya gini. Jadi semuanya teman-teman di sini ya mau bagaimana source-nya sama aja gitu. Cuman lebih detail aja gitu ya. Coba kalian ke CV dulu Kak Lulu ya. CV dulu Kak. Kalau emang nanti cek deh bootcampnya yang apa. Contoh kalau buat Kak Lulu kan ngambil yang mastery kan itu belajar teknis SDR ya. Cara call, cara apa gitu ya. CV-nya nanti kan ini nanya ya, angkat tangan aku kasih yang e-learning CV gitu. Nanti itu ikutin dulu deh. Udah gitu, nanti harusnya besok aku ajarin teman-teman di channel, pantengin aja cara tanya ke ChatGPT ini enaknya ngapain dulu, intern atau langsung apply step 2 full time gitu. Nah, udah CV-nya bener, apply, baru belajar gitu ya dulu. Paling itu. Tapi ada ketakutan, kekhawatiran nggak sih di switch karir ke tech sales ini? Apa nih yang bingung? Ada sih. Lebih apa? Jadi tuh aku sebenarnya pas baru belajar yang dari buku itu, e-book yang pertama beli itu, aku masih kayak kurang paham gitu. Mungkin karena emang baru kali ya, karena baru jadi akunya kayak ngerasa aku kurang banget nih pengetahuannya tentang ini gitu. Nah terus habis itu sama kemampuan bahasa Inggris aku tuh nggak yang jago banget gitu buat ngomong. Paling kalau misalkan mau kayak misalnya ada klien dari luar gitu-gitu, aku pasti ngandelnya ChatGPT doang gitu. Jadi kayak kalau misalkan harus ngomong atau interview nanti sama user pakai bahasa Inggris tuh pasti aku bakal panik banget itu pasti, dan bahkan bisa blank gitu. Kalau udah panik tuh pasti ngeblank. Jadi takutnya kita udah mempersiapkan yang teknikal yang lain-lain, tapi ketika pas interview kayak kosong gitu jadinya karena ngeblank tadi gitu. Oke. Jadi jawabannya ini baru mau aku bahas sesi 2 ya. Yes, about the interview. Aku akan kasih gitu ya. Jadi jawabannya gini, Kak Lulu. Start dari company Indo dulu, nggak apa-apa buat cuman intern atau langsung misalnya ternyata CV-nya relevan ya, bisa langsung ini cari aja di Indo. Atau kabar baiknya gini deh, sekarang udah nggak usah jauh-jauh aku deh. Aku itu waktu dari Glins kan, Glins itu Singapura, tapi atasan aku marketnya Indonesia semua lah, kerjanya bahasa Indonesia, call nggak masalah. Tapi setelah dari situ aku beraniin diri ke US based company, interviewnya bahasa Inggris, prospectingnya bahasa Inggris. Inggris waktu itu boro-boro aku nggak sebagus sekarang ya, jauh. Tapi aku waktu itu bikin tulis-tulisan, coret-coretan bahasa Inggris. Nah, ya udah, yang penting lolos interview. Nanti kamu kerja sehari-harinya kan ada skrip gitu. Bahasa Inggrisnya diulang-ulang. Paling apa sih CTA-nya? Are you available for a quick casual discussion tomorrow 10-15 minutes at 1 p.m. gitu doang. Dapat meeting. Ada CTA sama skripnya. Ada dong, kamu nanti kerja di mana? Apalagi sekarang ada ChatGPT, bikinin dong aku skrip kerja di sini. Gitu. Zaman dulu mana ada, zaman dulu aku ya pasti kamu kerja di mana, harusnya kalau SDR manager kamu proper pasti kamu dikasih skrip. Ini skrip yang berhasil di aku, tapi kamu
mau adjust nggak apa-apa gitu. Kalau kerja nggak semenyeramkan itu kok. Minimal makanya kayak aku share di Expo kemarin, mau kerja remote atau luar itu minimal tuh ngerti cara interview bahasa Inggris aja. Dan itu diulang-ulang, kayak kalau kita teman-teman belajar di SMA bahasa Inggris ya, itu kan baca buku gitu, baca aja gini bikin. Oh gini, pertama tell me about yourself. Hello, my name is Kevin. Biasain aja, dihafalin gitu. Yang penting lolos interview. Kerja itu nanti mengalir. Dulu Inggrisku jelek banget, serius. Lama-lama kebiasaan namanya. Ya kita tahu lah ya, teman-teman kita yang TKW, TKI kan jadi balik-balik lancar karena terpaksa gitu. Aman kok. Oke. And your grammar doesn't has to be perfect at all. They don't really care. Mereka nggak peduli. Yang penting nyambung. Book meeting kamu banyak, diem kok. Gitu. Sip. Oke. Thank Berarti you. aku kan udah baca buku, terus aku urus bootcamp aku yang beli itu dulu. Apa gimana Kak? Apa bikin CV dulu? Ya, nanti PC ya. Nanti aku kasih tahu ya. Gitu. Oh, oke. Sip. Terima kasih Kak. Oke, nah sekarang aku mau share with top 5 interview bahasa Inggris. Nah, jadi selain tell me about yourself yang udah aku bilang bolak-balik, kadang ada diiseng-isengin gitu ya. Bentar, aduh susah banget sharing screen-nya kalau di Telegram ini gimana ya. Satu, tunggu ya. Start calendar. Nggak ada sih. Wait ya. Wait. Susah banget share-nya. BTW tadi ya, lu chat aku ya buat klaim juga dapetin satu bonus. Sebentar. Bingung nih aku. Chatnya yang admin itu ya Kak? Nggak usah deh, chat aku aja. Ya guys, bingung nih kalau Telegram share screen-nya nggak kebiasaan. Kalender, iPhone Mirror, bukan nggak ada. Nggak apa deh, screen aja. Guys, muncul nggak? Bantu dong dulu, mumpung mic-nya masih ada. Muncul nggak? Aku lagi share. Dia muncul. Walk me through your outbound process ya? Ya. Oke. Sip. Thank you. Di mute dulu ya mic kamu. Guys, cepet aja yang ini nanti aku share lagi dan aku bedain lagi sesi sharingnya ya. Mungkin nanti sekalian di special webinar karena kita akan undang global SDR Tech Sales. Mungkin satu temen bule, satu orang Indo yang kerja di luar juga gitu. Cuman nggak pernah sharing-sharing gitu. Banyak kok. Oke. Jadi teman-teman pasti nih aku tambahin. Nanti ini aku share. Satu, pasti tell me about yourself. Ini jawabin dulu pakai STAR method. Oke? Lumrahnya jawabannya 5-15 menit. Biarin habisin aja buat kalian bercerita tentang diri. Kalian jual diri kalian. Jelaskan dari awal sampai akhir. Pekerjaan yang relevan lamain gitu. Yang relevan lamain. Contoh tadi gini. Tadi ada Kak Aini ya, contoh sebelumnya kerja, aduh sorry banget, pikun, kerja apa, terus terakhirnya kan internship jadi SDR. Nah, yang dilamain ya yang internshipnya yang SDR. Berapa lama? 5-15 menit atau hingga di stop sama HRD-nya atau usernya, nggak apa-apa. Real, mereka stop itu kadang udah tertarik banget atau waktunya cuman sedikit gitu. Ini dulu ya.
Ini kayaknya aku stop deh, jangan jelasin lagi. Ini ada di atas banyak sekali gitu ya. Berulang-ulang aku bikin. Di grup learning juga ada, coba nanti aku forwardin ya buat belajar di channel buat yang belum di grup learning gitu. Anyway, ini bikin, ini gimana? Ke ChatGPT guys. Caranya bikin nyuruh AI. Sekarang AI aja, ngapain capek-capek. Please create me a star method interview based on my CV above that I already uploaded. Ini kalau mau pakai bahasa Inggris, tapi nyuruh ChatGPT masa harus gini? Enggak. Gini, bro, tolong dong bikinin script, tell me about yourself pakai star method. Nih. Gini doang. Ikutin alurnya pakai CV aku di atas yang udah diupload. Nih. Ini copy paste-in. Jadi kalian masukin dulu CV kalian yang udah bener, yang udah ada quantify achievement. Itu ya wajib banget, wajib, jangan sampai enggak gitu ya. CV-nya benerin dulu baru ke sini. Oke. Nah, itu aku skip ke bawah. Nah, biasanya kalau ininya kalian bagus, berceritanya bagus, menjual diri kaliannya bagus, karena interview itu cara jagoan jual diri, tapi dalam hal positif. Ininya bagus, kalian nggak akan ditanyain yang ini, jarang. Tapi kalau ininya kurang bagus, belum terlalu relevan, nanti kalian ditanyain ini siap-siap. Gitu. Oke? Nah, gue bahas ya ke bawah. Ini yang paling common. Apalagi kalau rekruternya Europe, UK, India. Jadi banyak perusahaan India, rekruternya dari India. Gitu. Makanya gantian. Sekarang kenapa gue bikin tech sales biar rame, biar banyak orang Indo. Gitu. Skillnya menang jauh kita sama India. Cuman mereka modal nekat dan berbahasa Inggris dan paham kerja remote gitu. Oke, please walk me through your outbound process. Ini bukan satu paling banyak ya, tapi lebih kepada yang lumayan aku ini gitu ya, lumayan dapat gitu ya. Walk me through your outbound process. Nah, ini pasti kalian ditanya, how do you find prospect, how qualify. Ini anyway ini copy paste-in aja nanti di ChatGPT, aku share lah ini PDF gitu ya. Jadi yang dinilai itu sebenarnya bukan kamu berbahasa Inggris lancar, tapi ini structure, clarity, kamu tuh kayak kayak orang gak paham gitu. Itu bahaya. Tunjukin bahwa you know what you do. Meskipun masih baru intern, baru switch karir, lu tahu kok outbound-nya pakai apa? LinkedIn. Dari LinkedIn kita lead gen dulu, find ideal customer profile, terus juga nah ini tips and trick. Contoh, nah aku biasa gitu. Contoh aku di interview sama perusahaan software akuntansi gitu ya. Oke, anyway, I'm going to make this company, contohnya Jurnal Mekari as the right example ya. So, in example, I'm start working on the day one. What I'm gonna do is, aku pakai bahasa Indonesia aja ya, nanti gampang lah pakai ChatGPT gitu, Inggrisnya. Jadi pertama, aku akan cari ideal customer profile. Tools utama saya adalah pasti LinkedIn. Saya cari, kalau saya udah riset juga nih ketika saya kerja di sini tuh. Jadi aku tunjukin guys, gua belum kerja aja udah peduli. HRD atau user bakal ngerasain, wih nih orang ya belum dapat kerja aja udah ngasih sesuatu dan value dan benefit buat gua. Jadi gua merasakan imagine, psikologisnya kena. Itu guys, penting. Gitu ya. Jadi ulang lagi. Oke, ketika saya bekerja dari hari pertama, dari rate saya
mungkin nanti bisa dibantu ya kalau bisa. Ideal customer profile-nya adalah Chief Financial Officer, Accounting Manager, Finance Manager, karena mereka relevan. Saya akan cari pakai LinkedIn. Dari LinkedIn, I will go into multi-channel approach tadi ya, yang tanya ya Kak ini. Terus gimana multi-channel approach? Gitu ya. How do you write message? Tadi kan qualify-nya dari cari ideal customer profile. Siapa? Company-nya seperti apa? Oh, based on my research, current clients of Mercari, I saw there is a lot of small medium business, banyak usaha menengah juga jadi kliennya, atau brand-brand skincare. Ya, I will go through that because that's the what I already learned. Jadi target prospeknya yang begitu. Udah ya, 2 nih. And then how you write message. Nah, to write message, of course, aku akan cari multi-channel prospecting. Kalau via WhatsApp, saya akan set perkenalan, halo saya dari mana, terus langsung ke pain point. Gitu, pain point, terus di akhirnya CTA. LinkedIn juga mirip-mirip. Kalau cold email, nah saya akan share juga pakai pembukaan, terus body emailnya adalah value proposition, pendek aja karena di Indonesia statistiknya saya belajar ya bahwa kalau email panjang kurang bekerja nih gitu. Tapi saya pakai bahasa Indonesia kalau nanti saya ditempatkan di jurnal gitu. Call to action-nya ya saya ajak meeting. Contoh call to action-nya apakah Bapak available untuk explore dan diskusi singkat bagaimana jurnal membantu mengefisiensi proses perhitungan keuangan di titik-titik gitu. See, even lo belum kerja guys, you guys showing that you are doing your homework gitu. Oke, how do you handle objections? Nah, ini ditanya juga gitu. Kalau ditolak gimana? Nah, ditolak itu biasa, tapi cara tech sales atau SDR yang baik ya tanya lagi. Oh ya Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih yang masih menjadi concern Bapak? Kok mungkin nggak berkenan untuk sekedar explore Pak, ngobrol-ngobrol aja Pak. 10 menit pakai Google Meet. Kalau relevan lanjut Pak. Enggak ya udah Bapak bisa live 10 menit Pak. Karena maaf ya Pak, contoh saya itu kemarin serupa Pak. Contoh tunjukin kompetitornya. Awalnya juga seperti itu Pak, tapi setelah di show, oh sangat membantu dan sekarang jadi klien kami. Gitu. Jadi kalau Inggrisnya gitu ya, of course to handle objection, I will ask what is the main concerns. After that, of course just like a doctor, seperti dokter harus tahu dulu penyakitnya. Kenapa kok demam? Demam gara-gara apa? Jarang tidur atau apa? Makanannya sembarangan gitu bisa jadi. Tanya dulu. And then I will come up with the value proposition. Gitu. Udah, how you book meeting ya udah. Ya tadi setelah saya bilangin pakai call message, pakai apa, ada call to action-nya gitu. Jadi yang di evaluate itu guys, struktur, clarity. Lo tuh ngerti nggak sih kerja lo tuh ngapain gitu. Jadi sebenarnya guys, CV meskipun belum relevan tapi ininya jago, wah udah checklist lanjut gitu. Apalagi tadi tell me about yourself-nya udah jago banget, udah luwes gitu, mau pakai bahasa Inggris, Indonesia, diulang-ulang guys, kayak ngafalin lagu Inggris deh. Kan bahasa Inggris nggak bisa, tapi nyanyi bahasa Inggris bisa kan, kayak gitu aja. Gitu. Oke ya, aman. Masih punya 15 menit. How do you handle rejection? Ya udah, tadi sama. Jadi emotional resilience. Bagi saya, penolakan itu sangat wajar, tapi come up-nya dengan itu bagaimana? Gitu. Contoh, ya kalau saya misalnya dari 5 kali call ditolak semua berturut-turut, saya akan evaluasi. Yang saya sering lakukan adalah saya lakukan A/B testing. Jadi sekiranya kalau saya gagal, ada sesuatu yang bisa saya pelajari. Pakai script call A, contoh, langsung to the point. Script B, saya ngobrol tanya-tanya dulu. Nanti lihat checklist. Oh, learning-nya ternyata lebih works yang B. Gitu. Jadi
how do you show emotional resilience? Biasa kok. Nah, method for objection-nya kayak tadi, saya biasa bikin A/B testing supaya kalau ditolak, saya tahu harus ngapain. Ada datanya, itu nyatet sendiri. Gitu. Nah, terus kadang diusilin gitu ya kalau levelnya udah user gitu ya. Kalau dijawab saya nggak tertarik, nanti aja deh gitu. Gimana? Nah, ini sih bicara teknis ya gitu. Tadi ya saya kan tanya dulu Pak, kenapa sih pain point-nya, kenapa kok menolak, apa sih sebenarnya yang menjadi concern gitu ya. Kan bisa aja budget atau saya udah pernah pakai nih dulu kayak gitu. Udah kayak gitu baru saya come up dengan value proposition, saya harus tahu gitu. Kayak gitu. Nah, terus showing that you don't freeze or get defensive. Jadi freeze itu kayak ditanyain masuk. Terus cara jawabnya juga nggak ada tonalitasnya kayak ya saya ini pengen tahu deh. Nah itu hindari guys. Jadi makanya bikin script, makanya latihan gitu ya. Jadi harus kebiasa deh. Ini semua sama-sama aja ilmunya ada di share semua, gratis semua, cari aja. Nah, terus contoh be kreatifnya ini teknis ya, nanti kayaknya nggak pasti kalau di sini ya. Contoh teknisnya ya, contoh misalnya saya ditolak nih pakai WhatsApp, saya pakai Loom gitu, Loom saya record diri saya berupa video pendek gitu ya. Halo Pak Bu, halo Pak, saya Kevin dari ini Pak, terima kasih ya sudah memberikan feedback bahwa saat ini memang belum jadi prioritas. Nah barangkali nih Bapak bisa jadi referensi ke depan, berikut saya tunjukin ya Pak, kan Bapak kemarin sempat ngobrol ini kayak gitu. Itu dilatih guys pelan-pelan. Jadi kirimin video. Nah itu kan kayak nih orang mau ditolak pun at least he tried gitu. Karena guys mindsetnya kita tuh mau bantu orang dan gak maksa. Tadi aku berusaha semaksimal mungkin kayak gini karena udah sesuai ICP, udah sesuai target prospek, udah ada kebutuhannya, dia kelihatan hiring gitu ya. Gitu. Bisa jadi dia tuh salah paham sama produk kita, disangkanya A padahal B, bisa jadi gitu. Tapi kalau nggak sesuai ICP jangan guys, jangan maksain gini. Ini kita bukan sales, sorry ya, tradisional atau FMCG atau sales kredit atau telemarketer. Kita ditelepon harus iya gitu, padahal nggak ada kebutuhannya, beda. Kalau kita kan ini kita udah belajar define ICP gitu-gitu ya. Jadi makanya word untuk di handle objection-nya. How do you research prospect? Ini jelasin ICP, LinkedIn, company news. Contoh kalau baru dapat funding, hiring gitu ya, pain points, tech stack, contoh dia pakai ERP, sistem apa macam-macam. Ini sama lah, kalian udah tahu gitu ya, define ICP gitu. Qualify lead, nah ini. Jadi ada apa aja sih gitu ya. How do you qualify a lead? Usually I'm using BANT framework, udah cukup satu aja lah, nggak usah Medic, Spice gitu, sebenarnya udah cukup gitu, sama aja sebenarnya. Of course budget, if I could talk with cold call, ya aku bisa tanya Pak saat ini gimana gitu ya. Terus kelihatan lah company-nya, budget juga kadang nggak harus ditanyain. Contoh dia hiring di LinkedIn, berarti ini company budgetnya gede. Karena sehari aja 2 juta gitu, berarti budgetnya ada. Authority, ya dia decision makers. Need, ada kebutuhannya, dia jelas-jelas hiring, berarti butuh jasa rekrutmen. Timeline, nah ini ditanya. When I do cold call or over WhatsApp message, I would ask like, may I know when is the maximum time or deadline to fulfill this candidate? For example, I'm working at a headhunter company. Gitu. Terus biasa sih what motivates you to work in, bisa di in sales gitu ya. Biasanya in sales or in this company. What do you know about our company? Gitu. Nah, apa sih yang mau dilihat? Ini psikologis. Nih, hunger, growth mindset, KPI, high achiever nih orang.
konsisten, suka ditolak, long term career view gitu. Kenapa sih Kak Kevin kalau konten-kontennya apa semuanya growth mindset? Di sales, apalagi sales tech ini tuh yang utama. Kalau tukang ngeluh, iya aku juga suka ngeluh. Tapi harus punya growth mindset. Fixed mindset, growth mindset, pelajari bedanya apa. Growth mindset, kalau aku ditolak, aku belajar. Aku bikin A/B testing, belajar terus, aku pasti bisa. Fixed mindset, udahlah nggak bisa, aku nggak pernah belajar ginian, kok disuruh gini, ngeluh terus. Itu nggak bisa, kurang cocok. Aku ngeluh nggak ngeluh, tapi aku pelan-pelan belajar jadi growth mindset. Sekarang sudah lebih oke gitu ya, pelan-pelan dirubah. Hunger, ya ini, hunger ini, nah ini aku bikin konten tuh di X, cari thread mindsetnya adalah, guys, when you are on interview, ini jam berapa? Oke, masih aman. Jangan pernah nunjukin, iya aku butuh kerja nih, udah lama nganggur, sekarang freelance aja. Nggak boleh. Tunjukin bahwa dari awal kalian tuh ada gunanya, dan make the user imagine bahwa ini orang gokil sih. Kalau gue kerja sama dia, sekarang aja udah tahu produk gue, udah tahu kompetitor gue, udah tahu scriptnya harus gimana, udah tahu ICP-nya. Itu guys, dari awal siapin. Dengan seperti itu lebih laku. Kalau mau ngomongin detail, masa sih mas harus segininya, aku kan baru fresh graduate. Nggak bisa guys, ada datanya. Sekarang makin kompetitif loh kerjaan. Kalau kalian outputnya biasa-biasa aja, susah. Percuma, CV-nya udah bagus, Harvard dipanggil nggak lolos nanti. Itu. Jadi bukan aku marah-marahin ya, ini just the real case. Aku itu orangnya mageran guys, aku. Karena aku mageran, aku pingin low effort, high result. Makanya sebelum nembak sesuatu, aku siapin dulu. Nah, itu kalian harus gitu semua. Karena nih, ini dilihat banget gitu. Karena ini nanti ngaruh ke skrip kalian gitu. Ini kan gimana orang ya gitu. Hunger. Jadi tunjukin, tahu nggak sales yang bagus apa? Interview itu sales ya, menjual diri secara baik gitu ya. Sales yang bagus adalah yang bikin lawannya, target prospeknya, imagine my life could be easier kalau gue beli produk ini. Beli ini kan berarti hire kalian. Nah, makanya itu. Jangan nunjukin kalian butuh, tapi tunjukin gue ada value-nya, lo yang butuh gue. Kan dia hiring, dia butuh. Iya kan? Butuh. Ya udah, provide value di depan gitu ya. Cover with KPI. Ya ini. Jadi sebelumnya saya punya KPI buat finance mungkin. Tunjukin bahwa lo tuh high achiever gitu. Gue tuh selalu tepat waktu, deadline semua. Makanya ada quantify achievement itu di CV kalian gitu. Atau kalau yang intern ya tunjukin. Gue tuh ditarget loh seminggunya. Kalau lead gen nggak dihargain ya anyway. Gue tuh ditarget seminggu 2 meeting ya. Total sebulan 8 meeting ya. Saya selalu achieve 10 loh. Saya achieve terus gitu. Understanding that sales itu rejection dan konsistensi. Nah, saya orangnya emang paham gitu ya. Nolak udah biasa. Dan ya long term career view gitu. Ya saya emang tertarik sekali sih di tech ini. Saya baru switch karir, tapi saya melihat panjang. Gitu. Jadi wrong answer ini kayak, ya tadi gue butuh soalnya gajinya gede ya, denger kakek. Jangan gitu, because remote job is cool. No. Jadi ini gitu. Terus what do you know about our company? Ya kalian riset dulu gitu. Kayak yang mentoring tuh pernah sama gue, yang free di group learning, tunjukin lah kalian tahu. Udah ini aja sih. Udah. Kuncinya di sini lagi-lagi. Kalau ininya udah hafal, lancar, luwes, ininya nggak dikerjain. Gitu. Yes. Ayo 5 menit dah terakhir. Biar gak kemalaman, biar gak ngantuk. Ada yang mau angkatan tanya interview? Ini di record, nanti di share klipnya biar nggak kepanjangan. Yes, ada nggak yang mau tanya soal interview? Kalau nggak ketiduran, kalau nggak ada, Ada Kak. ya stop.
Oke, Kak, ini enak banget ya, mic-nya belum di-mute. Ya, lanjut. Gimana? Kalau misalnya portofolio yang nemenin CV, isinya portofolio itu apa? Oke, HubSpot Sales Software, 1000% wajib. HubSpot Sales Software sertifikasi gratis. Selesain. FSET ya. Itu portofolio FSET ORG, karena nunjukin bahwa Inggris gitu ya. Kak, kalau aku bener-bener nggak bisa gimana? Ini khusus yang di sini ya. Lihat YouTube deh jawabannya. Sorry ya. Udahlah gitu. Kasihan nggak apa-apa lah, pelan-pelan belajar. Lihat YouTube deh jawabannya, cari ada. Itu khusus yang di sini 105 orang. Itu. Terus gimana ya? Kalau mau bikin lagi ini nggak? Lagi intern ya ini ya? Sorry, lupa aku. Oke. Udah pernah dapat meeting? Udah. Oke, nah itu direkap, dapat meeting berapa, hasilnya apa, itu tunjukin. Hasilnya maksudnya hasil apa nih? Qualified nggak meetingnya, dia BAN apa, kamu kerja di mana, jadi real case. Oh, jadi kayak data orangnya? Iya, tapi nomornya jangan dong, LinkedIn profile kan public information, put. Nomor jangan, email jangan. Company-nya apa, boleh. Jadi itu ya, show aja. Terus kalau mau ada tambahan kayak teman-teman lain pada bikin portfolio, bolehlah. Kalau tidak terlalu relevan, cuman fun fact guys, aku bayar tutup kafenya. Cuman aku sendiri dari awal nggak pernah, jujur ya, aku nggak pernah dari dulu bikin portfolio call script gitu-gitu, nggak pernah. Karena kebetulan reseller Kapiten Coffee Soda aku dulu itu ternyata relevan loh, suka nyari meeting, B2B prospecting, sama decision makers gitu. Jadi jago-jago interview aja sih. Ijazah CV awal ya. Ijazah CV, ijazah, terus transkrip nilai. Tapi kalau SMA ijazah aja. Itu awal ya, setelah CV. CV nggak harus satu lembar. CV mau 2 lembar, 3 lembar nggak apa-apa. Oke. Sama transkrip nilai, sama sertifikat. Oke, makasih Kak Kevin. Yuk, terakhir yang lain. Angkat. 5, 4, 3, 2, 1. Aman ya? Udah ngantuk kayaknya. Jumat malam. Oh ya udah ada nih, Kak Rida. Ayo terakhir nih. Tutup juga kafenya. Aduh, Mas Rizky lagi. Mas Rizky PC aja Mas, aman. Kita udah kenal ya. Ayo Rida, angkat tangan gak nih? Kalau enggak aku kasih ke Mas. Oke. Halo Kak. Mau tanya Kak, jadi kalau kan aku udah intern di Skill Story. Kalau misalkan kebetulan minggu depan aku ada user interview. Nah, kalau misalkan untuk dari meetingnya itu kan kita nggak capai target lah untuk sebulannya. Nah, itu nanti jelasinnya gimana ya Kak ke user kalau saat user interviewnya? Jangan dijelaskan kalau gitu. Kan Oke. interview kan menjual diri, ya enggak? Kalau mau jual diri tapi ngomong aku jeleknya apa, susah dong gitu ya. Jadi kamu fokusin ke highlight yang real, tapi tidak berbohong, tapi yang jeleknya tidak dikasih tahu gitu kan ya. Nah, kamu tunjukin, oh aku di mana? Sekarang ditempatin di mana, Rida? Project-nya Kak. Iya, company-nya apa? Company yang untuk interviewnya ini. Bukan. Atau yang di Skill Story. Iya. Di ini sih Kak, di IT consulting gitu. Oh iya. Wajar lah, itu susah jasa IT ya. Iya. Nggak apa-apa, jangan merasa sedih. Memang itu lebih sulit dibanding
software atau lain-lain gitu, nggak apa-apa. Karena jasa IT itu biasanya by channel gitu, tapi nggak apa-apa. Ya jelasin aja anyway. Tapi pernah dapat meeting nggak? Udah dapat meeting. Oh ya udah itu aja yang dijelasin. Aku dapat loh meeting, jadi aku kerjanya itu define ideal customer profile. Nah di tempat aku sebelumnya ICP-nya adalah CEO. Kalau IT ya mungkin contoh perusahaan skincare gitu ya. Nggak tahu klien kamu apa, biasanya kan pasti CEO kamu dijelasin lah. Itu ya udah itu aja yang diinfokan. Sorry. Tapi poin utamanya adalah kamu ulangin dari STAR method interview. Lalu nah di tempat barunya di mana nih? Gak apa-apa aku tambahin panjangin. Di user interview-nya di mana? Perusahaannya Kak Iya. di My EduSolve. My EduSolve. B2C ya? Untuk posisinya ini dia lead gen spesialis, jadi B2B. Berarti produknya jasa pelatihan company gitu? Iya. Oh oke. Tuh. Aku tahu gini, BTW sorry kemana-mana. Kalian tuh pelajarin ya supaya bisa langsung cepet gitu. Aku nggak pernah tahu nama My EduSolve, tapi kurang lebih harusnya tahu. Nah itu kalian harus ada di tahap itu. Supaya apa kebiasaan interview dan lain-lain. My EduSolve. Oke. Proyek sertifikasi. Oke, jadi gini. Tunjukin, highlightin bahwa yang ICP-nya menurut kamu siapa? Coba aku tanya dulu biar gak ngantuk. ICP-nya kalau kamu kerja di sini siapa? ICP-nya untuk company-nya bisa ke perusahaan teknologi, terus SaaS juga bisa. Oke. Terus jabatannya, posisinya? Jabatannya role-nya bisa ke HR Manager. Nice. Terus Learning and Development. Nice. CEO juga bisa sebenarnya sih. Nice. Ya. Betul banget. Udah itu. Itu yang kamu jelaskan. Jadi tunjukin, so tell me about yourself. Oh iya, actually I already done my research. Inggris ya kayaknya ya? Nggak tahu deh. Ya pokoknya aku udah riset loh BTW. Bagi saya kan ideal customer profile-nya adalah mostly actually many companies lah, FMCG bisa, semua bisa, learning ya. Nah, ya aku lihat loh, for me ICP-nya itu adalah HR Manager. Tapi kamu pelajari juga ya, ada namanya VP of People, Rida. VP of People tuh kayak HR Manager. Or Director of Human Resource ada. Apa ya? General Affair might be Head of HRGA, itu bisa. Jadi, kayak gitu terus kamu karena udah user siapin skripnya seolah-olah tahu, tanya ChatGPT aja skripnya gimana gitu. Ya udah contoh tunjukin pura-puranya actually kalau aku call ya udah halo Bu karena saya dari ini. Nah jadi kami bantu perusahaan untuk ini kayak gitu. Jadi udah siap nggak kaget gitu. Tips and triknya tonalitas ya dipakai, jangan kayak menurut saya HR manager nggak bisa guys. SDR tuh tonalitas penting. Tonalitas itu penekanan dan feel excited. Meskipun introvert, extrovert, paksain lah cuman buat ini aja. Nanti kalian kerja itu nggak tentu call kok, copy paste LinkedIn chat gitu doang. Gitu. Itu ya, Rida. Oke, thank you Kak. Kamu udah ada di grup learning nggak sih? Belum ya? Udah ada Kak. Nggak di-share tuh. Nggak di-share. Iya gitu. Yang keterima tuh ratusan, pada nggak mau nge-share, malu-malu. Ya udah, padahal kalau share itu aku bisa share lah, saling share. Oke. Yes itu aja teman-teman. Thank you buat 100 orang yang join. Semoga bermanfaat di weekend ini, keren-keren masih mau pada belajar. Part of the boringnya memang trust me, step 1 masih boring belajar. Sorry Mas Reza ya, aku harus udah akhirin, kafenya tutup. Mungkin bosen masih step 1. Mungkin berat masih intern, belum kelihatan uangnya. Tapi udah setahun kalian kerja, double digit bisa. Percaya deh. Tadi aja, ya contoh tadi Mas, siapalah aku share tadi. Gak enak aku sebut terus. Langsung double digit. Banyak loh, langsung double digit. Kalian
di FMCG company mau gaji berapa 30 juta itu harus kerja mungkin bertahun-tahun, lebih dari 6 tahun 7 tahun kalau naik jabatan. Kalau stuck bisa aja kan. Di sini 3 tahun nyampe-nyampe aja gitu. Karena apa? Ya gajinya dolar. Nah, cuman buat ke situ step 1-nya bosen. Step 2-nya lumayan asik, weh, udah langsung dapat double digit nih, gini-gini dapat gaji bulanan, dapat komisi. Nah, tungguin aja tahun kedua, tahun ketiga itu panen, guys. Gitu. Aku di tambang aja dulu batu bara, tanya manajer aku 10 tahun ya. Ini aku share ya, karena gimana ya, angka itu nggak tabu lah, jangan bikin tabu gaji itu sebenarnya. Udah 10 tahun di perusahaan 5 besar gitu ya, bahkan di bawah 30 juta gitu loh. Tambang batu bara yang kelihatannya oke. Ya di sini karena gaji standar US ya sampai gitu. Jadi itu trust me guys. Semangat, memang bosen di step 1, step 2 lumayan asik, step 3 wah itu enak banget. Itu kalian kerja satu tempat 20 juta bisa double job loh kalau udah jago. Still lagi di sini gitu. Oke. Thank you guys. See you soon. Akhir bulan akan ada special webinar lagi. Nanti diumumin. Bye. Thank you. Happy weekend. Thank you. Stop dulu. Gimana sih stop recording?